Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Teguh Pramono, Kepala SMK Negeri 1 Turen. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMK Negeri 1 Turen. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Program Keahlian SMK Negeri 1 Turen dan Bapak Ibu guru anggota komunitas belajar Bintara yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita bisa kembali bertatap maya sebagai wujud ikhtiar kita untuk melaksanakan tugas sebagai pendidik yang saat ini penuh dengan tantangan. Saat ini kita mendidik Gen Z atau generasi Z yang sangat berbeda dengan generasi kita dahulu ya Bapak Ibu ya. Untuk itu marilah kita terus belajar bersama, sharing bersama, mengikuti kegiatan berbagi praktek baik yang salah satunya mengintegrasikan disiplin positif di tengah perubahan paradigma pendidikan yang semakin dinamis saat ini. Ketika mendengar kata disiplin, kita seringnya menghubungkan dengan tata tertib, aturan, kepatuhan, bahkan juga hukuman. Padahal ada salah satu alternatif terakhir kalau hukuman itu yang perlu kita gunakan atau malah justru tidak digunakan sama sekali. Untuk itu marilah kita nanti akan mengikuti presentasi dari teman-teman kita calon guru penggerak SMK Negeri 1 Turen yang akan melakukan aksi nyata dan berbagi praktek baik hal-hal yang sudah dipelajari dan diterapkan di kelas beliau. Sebelum kita awali acara pada malam hari ini, yang kita ikhtiarkan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal soleh kita serta bisa menambah energi kita untuk terus kuat, semangat dan terus bahagia mengantarkan kesuksesan anak-anak didik kita. Berdoa dimulai. Ya Bu, dengar suara saya Bu. Selamat malam. Alhamdulillah, selamat malam. Saya share screen dulu untuk profil. Selesai. Sebenarnya akan disambut oleh Bapak Kepala Sekolah, tetapi ini tadi barusan beliau ada keperluan mendadak sehingga tidak bisa mengikuti acara kita untuk kali ini, tapi insya Allah lain waktu beliau akan bisa membersamai kita. Untuk itu, karena nanti akan diisi oleh beberapa teman kita, bukan hanya Bu April, tapi juga ada Bu Yesi. Marilah kita langsung ke rangkaian acara berikutnya, yaitu materi yang akan disampaikan oleh Bu Yesi. Kepada Bu Yesi, saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Mutia atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Teguh Pramono selaku Kepala SMK Negeri 1 Turen, Bapak Ibu Kaproli, dan Bapak Ibu Guru peserta webinar berbagi praktik baik yang saya hormati. Di sini saya bukan maksud menggurui atau bagaimana gitu. Di sini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi begitu ya. Jadi kita di sini kita coba berbagi pengalaman, berbagi ilmu seperti itu. Karena menurut saya berbagi pengalaman itu bukan hanya pengalaman yang baik-baik gitu ya. Kalau di sini itu kan berbagi praktik baik itu kan
ada kata baiknya gitu ya. Tapi kalau pengalaman itu bisa baik, bisa buruk. Nah, di sini kami juga mempersilahkan Bapak Ibu misalnya untuk membagikan pengalaman baik yang pengalaman baik maupun pengalaman buruk. Karena baik itu pengalaman yang baik maupun pengalaman yang buruk itu akan menjadi pelajaran untuk kita menjadi lebih baik seperti itu. Kemudian nanti misalnya Bapak Ibu ingin membagikan pengalamannya atau ingin sharing karena kita bisa berdiskusi di sini gitu ya Bapak Ibu. Oke, kalau gitu saya langsung masuk ke ini ya, ke materi yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak. Jadi di sini saya ingin membagikan materi ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang sudah saya ikuti beberapa bulan terakhir ini, yaitu tentang budaya positif. Bu April, slide-nya tolong di next. Bu Mutia. Oh iya, Bu Mutia. Slide-nya di next dulu, Bu Mutia. Ya, Bu, ya. Benar, ya. Nah, jadi Bapak Ibu di sini kami akan berbagi ilmu yang kami peroleh dari pendidikan guru penggerak. Yang pertama tentang budaya positif itu apa saja ya yang kita pelajari di sini. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru, kemudian disiplin positif, berikutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk 4 materi pertama akan saya bagikan gitu ya, akan saya sharingkan kepada Bapak Ibu, kemudian berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu April seperti itu. Lanjut Bu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kita tahu nih Bapak Ibu, kalau dulu waktu kita sekolah, apalagi mungkin Bapak Ibu yang sekolah di tahun 90-an, di sana terkenal dengan teori belajar behavioristik begitu ya, atau teori stimulus respon begitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu itu ada penyesuaian zaman gitu ya. Sehingga muncul paradigma baru yang mana pembelajaran harus berdiferensiasi. Nah, di sini juga muncul teori yang namanya teori kontrol gitu. Jadi dari yang dulu teori yang kita gunakan adalah behavioristik atau stimulus respon, kita sekarang beralih ke teori kontrol. Kemudian mengenai profil pelajar Pancasila, di sini kita sudah tahu nggih Bapak Ibu, karena sudah kita terapkan juga di sekolah, ada beberapa dimensi. Yang pertama yaitu berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini diharapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila ini. Karena kita juga tahu siswa kita itu adalah individu yang berbeda-beda, baik dalam hal kemampuannya, kesiapannya dalam belajar, maupun dalam kebutuhannya. Next. Nah, ini tentang teori stimulus respon, gitu ya. Jadi teori stimulus respon itu menggambarkan proses komunikasi secara sederhana yang hanya melibatkan 2 komponen, yaitu media massa dan penerima pesan, yaitu khalayak. Ini tapi kita sebagai pendidik atau bekerja di dunia pendidikan, tentunya teori stimulus respon ini juga kita sesuaikan dalam konteks pendidikan, gitu ya Bu. Kalau di sini di definisi ini memang teori stimulus respon
itu bisa digunakan untuk berbagai konteks, begitu ya. Kalau di sini dikatakan bahwa melibatkan dua komponen, yaitu media massa dan halayak. Kalau di dunia pendidikan, berarti komponennya apa saja Bapak Ibu? Guru dan siswa, begitu nggih? Bisa guru dan siswa. Jadi kalau pada teori stimulus respon itu komunikasi dilakukan secara sederhana, bahkan cuma dilakukan satu arah, yaitu guru memberi ilmu kepada siswa atau menyampaikan ilmu kepada siswa, seperti itu. Seperti halnya pada media massa. Di media massa, misalnya seperti koran gitu ya, kalau zaman dahulu, halayak itu kan hanya bisa membaca, gitu ya, tanpa bisa menyampaikan pesan, misalnya seperti itu. Jadi komunikasinya hanya komunikasi yang sederhana. Kemudian lanjut. Nah, sekarang bagaimana tentang teori kontrol? Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Nah, misalnya kalau di teori stimulus respon tadi, misalnya guru meminta siswa, tolong kamu harus belajar seperti ini, seperti itu. Nah, tapi kalau di teori kontrol itu berbeda, yaitu di sini kita menggunakan strategi untuk mengatur tingkah laku manusia yang membawa kepada penyesuaian atau ketaatan pada aturan-aturan. Berikutnya, nah ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi apa namanya, kalau di sini kita lihat ada ilusi-ilusi gitu ya. Ilusi itu apa ya, Bapak Ibu, kalau menurut panjenengan? Mungkin di sini ada guru bahasa Indonesia yang bisa menjelaskan ilusi itu apa sih kalau menurut Bapak Ibu? Siapa nih guru bahasa Indonesia? Mungkin Bu Tias, tadi saya sepertinya lihat Bu Tias. Sebentar, ada siapa saja ya di sini yang guru bahasa Indonesia? Bagaimana, atau Bapak Ibu yang lain yang ingin menyampaikan pendapatnya, apa sih ilusi itu? Halo? Ya, ya Bu Tias. Ya, monggo Bu Tias. Menurut jenengan ilusi itu apa Bu Tias definisinya? Ilusi itu sesuatu yang kita anggap nyata padahal itu masih sifatnya belum konkret gitu. Yes. Ya, okay. Halusinasi Terima kasih Bu Tias. Barangkali Bapak Ibu yang lain mau memberikan pendapatnya apa itu ilusi? Halusinasi Bu Yesi kalau dari Bu Tias tadi. Oh ya, ya bisa juga seperti itu ya Bu. Mungkin ada pendapat yang lain? Cukup gitu ya. Oke. Ya, jadi intinya hampir sama dengan yang saya cari gitu ya. Ilusi itu kalau dalam dunia sehari-hari kita yang kita pahami tentang ilusi itu misalnya ada gambar yang ketika kita lihat ternyata itu tipuan gitu ya. Kalau definisi di internet, walaupun itu konteksnya berbeda ya dengan ilusi yang ada di sini, itu ilusi merupakan informasi yang, jadi ketika kita panca indera kita merespon sesuatu, itu padahal sesuatunya itu berbeda ya. Sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Tias gitu ya dan Bu Yanti, atau dalam ini istilah mudahnya itu halusinasi gitu ya, atau sesuatu yang semacam tipuan gitu. Nah, jadi kalau masuk di sini itu kan teori kontrol konteksnya dalam sosiologi. Nah, ilusi di sini itu bisa kita artikan sebagai sesuatu yang kita pandang itu baik, gitu misalnya. Kita pandang, oh ya ini benar, tapi ternyata di balik yang kita anggap benar itu ada sisi negatifnya, misalnya seperti itu. Seperti misalnya ini, yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid.
Sekarang begini, kita coba mengganti kata murid dengan ilusi seseorang mengontrol orang lain. Menurut Bapak Ibu, kita mudah nggak mengontrol orang lain? Bagaimana Bapak Ibu? Sulit. Sulit ya, sulit. Kalau kita dikontrol orang lain bagaimana? Gimana? Sulit nggak? Kalau kira-kira bisa nggak orang lain mengontrol kita? Dalam konteks Kalau bekerja sesuai bisa pikiran kita, keinginan kita, mau Bu. Kalau Mau. nggak sesuai biasanya nggak mau. Oke, baik. Sekarang kira-kira kita bisa, mungkin kalau kita sebagai guru gitu mungkin bisa gitu ya. Tapi misalnya kita sebagai murid, kita bisa nggak dikontrol guru? Kapan? Bisa. Kemungkinan bisa. Nah, sekarang coba misalnya Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu memegang sesuatu yang sangat penting, misalnya cincin pernikahan atau cincin ini pertunangan mungkin, atau barang-barang berharga yang Bapak Ibu miliki. Bapak yang kuat, kemudian ada orang lain yang berusaha mengambil barang berharga dari Bapak Ibu itu. Kira-kira Bapak Ibu akan membuka tangan Bapak Ibu atau tidak? Tidak. Pastinya tidak, gitu ya. Begitupun ketika ada orang lain, begitu juga ketika ada orang lain yang memegang barang berharga milik mereka, ketika kita akan berusaha membuka genggaman tangan orang tersebut, tentunya juga sulit. Gitu. Kapan kira-kira kita bisa membuka genggaman tangan tersebut? Kapan? Menurut Bapak Ibu bagaimana? Ya, tentunya ketika tidak ada lagi bahaya orang yang akan merebut barang ketika kita itu. orang yang memaksa gitu ya. Atau mungkin ketika orang yang memegang benda berharga tersebut rela membuka tangannya. Benar seperti itu Bapak Ibu? Kemungkinan seperti itu ya. Benar. Oke. Jadi kalau di sini dari ini ya, apa namanya? Simulasi ini mencoba membuka genggaman tangan. Itu membuat saya pun juga tersadar gitu ya ketika saya mempelajari ilmu ini, itu bahwa sebenarnya manusia atau kita itu sulit atau bahkan mungkin tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk siswa kita. Kapan siswa itu bisa kita kontrol? Yaitu ketika mereka mengizinkan kita mengontrol mereka, gitu. Kemudian kritik yang kedua, yaitu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini membuat rasa bersalah itu contohnya misalnya gini. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu April begitu ya, tapi di sini saya akan membahas sedikit gitu. Membuat merasa bersalah itu misalnya kamu kok terlambat terus, mengecewakan ibu banget. Kamu kok nggak pernah masuk terus sih, padahal ibu sudah berusaha gini. Nah, misalnya seperti itu. Itu membuat siswa merasa bersalah. Dan apakah ini dapat menguatkan karakter? Nah, kadang kita berharap seperti itu, begitu ya Bapak Ibu. Tapi di sisi lain, terkadang siswa juga, apalagi siswa yang sensitif, yang baperan, begitu ya, itu mereka justru merasa berdosa. Oh, saya kok sudah mengecewakan guru saya ya, saya sudah mengecewakan orang tua saya ini nggak berharga, misalnya seperti itu. Jadi mereka dengan kita membuat rasa bersalah pada diri siswa, itu ditakutkan siswa merasa dirinya gagal dan itu akan berakibat buruk kepada diri mereka. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan
efektif, dan bermanfaat. Nah, ini saya rasa sering kita terapkan begitu ya. Saya pun juga masih menerapkan sampai saat ini, dan saya masih belajar juga Bapak Ibu. Misalnya bujukan yang sering saya lakukan ya, ini bukan berbagi, kalau saya bukan berbagi praktik baik ya Bapak Ibu, hanya sharing pengalaman, nanti berbagi praktik baiknya Bu April begitu. Misalnya, ayo anak-anak yang maju saya beri tambahan nilai, misalnya. Terkadang kita menganggap bahwa hal tersebut yang berupa bujukan itu efektif dalam meningkatkan misalnya ketekunan siswa dalam belajar. Atau kalau di SD biasanya diberi bintang, begitu ya Bapak Ibu. Yang tulisannya bagus dapat bintang 5 seperti itu. Itu sebenarnya harapan guru itu untuk membuat siswanya lebih tertib, lebih disiplin, atau lebih lebih tekun seperti itu. Tapi kalau kita terus-menerus memberikan bujukan tersebut, apakah akan memberi dampak positif bagi siswa itu? Ketika misalnya saya di kelas memberi nilai tambahan kepada siswa yang berani bertanya atau berani menjawab gitu. Tapi setelah anak-anak naik kelas, gurunya ganti, guru tersebut tidak memberi reward seperti itu, atau mungkin memberi reward dalam bentuk lain. Nah, apakah hal yang seperti ini tetap dapat membuat siswa termotivasi untuk belajar? Belum tentu, begitu ya Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu apa yang paling membuat siswa termotivasi untuk belajar? Gimana Bapak Ibu? Coba barangkali Bu Uce ingin menyampaikan pengalamannya begitu Ibu? Atau Bapak Ibu yang lain? Oke, mungkin nanti di sesi terakhir ya Bu Mutia, nanti kita akan ada sesi diskusi dan sharing-sharing pengalaman betul ya? Iya Bu, siap. Ya, nanti teman-teman kayaknya kalau sudah jauh yang disampaikan materinya akan semakin tahu dan sharing pengalaman yang dimilikinya nantinya. Oke. Iya, baik. Oke. Nah, jadi ini masih kita pertanyakan ya. Kira-kira apa ya yang paling membuat siswa termotivasi untuk belajar? Atau tidak hanya dalam belajar, misalnya apa yang membuat siswa semakin termotivasi untuk datang tepat waktu, misalnya untuk mengikuti upacara dengan tertib, misalnya seperti itu. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kalau guru itu kan termasuk orang dewasa gitu ya. Apakah benar orang dewasa itu berhak memaksa? Nah, padahal kalau kita lihat dari teori kontrol tadi, kalau misalnya kita memaksa, apakah benar paksaan itu akan berhasil? Kemudian apakah ada dampak negatifnya? Misalnya saya menyuruh siswa untuk rajin mengerjakan tugas. Misalnya saya memberi 20 soal matematika, dan soal tersebut 20 soal itu harus dikerjakan misalnya pertemuan hari Senin, hari Rabu harus sudah selesai. Itu kan memaksa. Kalau tidak selesai saya kasih nilai 0 atau saya kasih nilai 50. Itu kan memaksa. Kira-kira yang terjadi pada diri siswa apa? Apakah siswa itu termotivasi untuk belajar atau justru sebel sama gurunya, benci sama gurunya, nggak mau ikut pelajarannya lagi? Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Bukan memaksa itu tidak selalu bisa menjadi solusi untuk mendisiplinkan siswa. Terkadang siswa itu justru menjadi benci sama yang memaksa itu ya. Oke, itu adalah beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Selanjutnya, Bu Mutia. Nah, kemudian ini apakah kelihatan Bapak Ibu? Ini tulisannya kecil-kecil sekali. Saya bacakan saja, nggih. Jadi kita sekarang coba mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama,
yang ini untuk stimulus respon itu kebutuhan kita sama ya, misalnya seperti dulu ya ketika kurikulum masih lama sekali, pembelajaran behavioristik itu kan sumber belajar itu hanya satu, hanya dari guru saja. Jadi anggapannya itu kebutuhan siswa itu semuanya sama. Nah, tapi kalau untuk teori kontrol itu kebutuhan kita berbeda. Misalnya ada siswa yang butuh kebutuhannya, ya nanti kita akan belajar tentang kebutuhan dasar juga. Misalnya ketika siswa melakukan sesuatu, misalnya makan di kelas, gitu ya. Makan waktu jam pelajaran. Apakah yang makan saat jam pelajaran itu memiliki kebutuhan yang sama? Atau misalnya tidur saja ya, tidur. Yang sering kita jumpai mungkin tidur itu ya, kalau makan mungkin masih jarang. Misalnya siswa tidur di kelas, ada 2 siswa. Apakah kebutuhan 2 siswa itu, mereka kan tidur, apakah kebutuhan 2 siswa itu sama? Nah, kemungkinan berbeda ya, yang satunya misalnya tidur karena malas, yang satunya tidur karena memang benar-benar ngantuk, karena malamnya begadang, kerja, bantu orang tua, misalnya kayak gitu. Itu kan kebutuhan yang berbeda. Kemudian berikutnya, untuk stimulus respon, yaitu semua orang melihat hal yang sama. Ya, gimana mau melihatnya hal yang berbeda ya, kalau sumber informasinya itu hanya satu. Kemudian untuk teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, maka dari itu, dulu waktu ini ya mungkin saya bisa memberi contoh pada kegiatan P5 gitu ya, karena ini kan tujuannya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Nah, di ini tema P5 yang pertama yaitu kebinekaan global, itu siswa ditunjukkan satu benda yang ada di tengah-tengah mereka. Misalnya begini, siswa diminta untuk duduk melingkar, kemudian ada benda di tengah-tengah mereka. Lalu mereka membuat gambar dari benda itu, yang mana setiap siswa itu tentunya akan menggambar dengan hasil yang berbeda-beda. Kenapa? Karena mereka berada pada sudut yang berbeda-beda. Begitu juga ketika seseorang melihat sesuatu gitu ya. Misalnya saja ini ada kata-kata bijak gitu ya. Terkadang setiap orang itu memaknai kata-kata tersebut dengan makna yang berbeda-beda. Oh, kata ini itu membuat motivasi. Oh, kata-kata ini justru membuat membuat yang berbeda, itu sesuatu yang berbeda. Gitu. Kemudian berikutnya kita mencoba mengubah orang agar pandangannya sama dengan kita. Sedangkan untuk teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau stimulus respon dulu itu kan kita harapannya pandangan semua orang itu sama, tapi untuk teori kontrol itu kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Jadi orang lain kemungkinan mempunyai pandangan yang berbeda-beda dan itu perlu dihargai. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi ketika siswa kita melakukan perilaku buruk, tentunya mereka memiliki tujuan, gitu ya. Seperti yang pengalaman saya beberapa waktu yang lalu, begitu Bapak Ibu, ketika saya tanya ke siswa saya, waktu pelajaran saya itu dia ikut UKBI. Saya tanya, kenapa kamu ikut UKBI? Kenapa enggak di luar jam? Padahal bisa ikut di luar jam pelajaran. Ternyata siswa tersebut ketika di luar jam, ketika malam itu dia bekerja. Gitu. Jadi menurut saya akan lebih baik ketika seorang anak melakukan hal yang sepertinya kita menganggap hal itu salah. Ternyata si anak ini memiliki tujuan yang lain. Jadi dia tidak mengikuti jam saya, tapi mengikuti kegiatan yang lain karena kegiatan tersebut tidak bisa diikuti di malam hari, karena malam harinya dia harus bekerja, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, jadi ini kalau stimulus respon itu anggapan kita kan guru mengontrol murid gitu ya. Tapi kalau teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau teori kontrol itu
ya siswa sendiri yang bisa mengontrol diri mereka. Kapan siswa itu bisa dikontrol oleh guru? Yaitu ketika mereka mengizinkan atau ketika ada motivasi yang lain. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain hampir sama ya dengan yang atas tadi. Kalau teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian untuk stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, jadi ketika di teori behavioristik ya Bapak Ibu, kalau dulu itu saya pernah juga mengalami seperti ini. Ketika SD itu guru saya, guru matematika itu memberi reward bagi siswa yang bisa menjawab pertanyaannya. Bahkan saya waktu itu bisa menjawab pertanyaan dan dapat 30 permen. Gitu. Nah, itu kan bujukan. Nah, tapi ketika permen itu nggak ada, karena jadi begini, waktu itu yang nggak bisa jawab itu disuruh ngasihkan permen, yang bisa jawab dikasih permen. Nah, saya pernah dapat 30 permen gitu. Nah, akhirnya kan yang nggak pernah jawab, yang salah jawab itu kan akhirnya keluar harus ngasih permen terus gitu. Akhirnya itu hal tersebut tidak diterapkan lagi. Nah, tapi apakah dengan jadi bujukan itu kan sudah tidak ada nih. Nah, apakah itu akan tetap membuat motivasi dari siswa-siswa untuk belajar, oh saya tak belajar matematika. Nah, mungkin mereka akan termotivasi karena, bukan termotivasi ya, mereka akan menjadi dipaksa untuk belajar karena sudah tidak ada bujukan. Kemudian untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau teori kontrol itu memang kita melihat sesuatu dari sudut pandang yang berbeda-beda ya. Kita melihat kebutuhan orang itu berbeda-beda. Sehingga di sini muncullah kolaborasi. Misalnya kalau misalnya waktu untuk stimulus respon misalnya, ketika pelajaran matematika, mungkin siswa atau jangan matematika ya, pelajaran yang lain gitu ya, yang umum gitu saja, bisa jadi siswa itu diberi bahan yang sama. Tapi kalau teori kontrol, siswa bisa kolaborasi. Misalnya, atau mungkin begini saja, saya memberi contoh untuk matematika ya, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa memberi contoh untuk mapelnya Bapak Ibu. Kalau saya misalnya begini, pada materi statistika ini banyak membutuhkan kolaborasi karena di sini harus ada anak yang mencari data, kemudian ada yang menganalisa data, kemudian menyajikan dalam infografis. Nah, di sini saya melihat anak-anak itu kemungkinan ada yang suka bersosialisasi. Nah, misalnya anak yang suka bersosialisasi itu bisa kita kita arahkan untuk mencari data. Nah, mencari data itu kan bisa melalui wawancara atau menyebarkan angket dan sebagainya. Kemudian anak yang pendiam, yang introvert tapi suka mikir, itu mereka bisa menganalisa data itu. Sedangkan anak yang kreatif tapi nggak terlalu suka mikir, mereka bisa diarahkan untuk membuat infografis dari data dan hasil analisa yang sudah dibuat oleh temannya. Tapi kalau stimulus respon, kemungkinan kan kita hanya, kamu mempelajari materi ini materinya, ini soal latihannya, kemudian nanti ulangan, misalnya seperti itu. Jadi kita beralih dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian, nah kalau stimulus respon karena pembelajarannya hanya berupa penyampaian materi secara satu arah mungkin atau mungkin bisa dua arah tapi sepertinya jarang gitu ya, itu maka model berpikirnya menang kalah. Jadi siswa yang bisa mengikuti materi atau siswa yang bisa mentaati aturan, mengikuti gurunya, itu dia yang menang, sedangkan yang tidak dapat mereka kalah. Tapi berbeda dengan teori kontrol, ketika kita mengajak siswa, mengarahkan siswa untuk berkolaborasi, maka siswa yang suka bersosialisasi itu mereka terfasilitasi, gitu ya, diberi ruang untuk berekspresi. Siswa yang suka menganalisa data, mereka juga diberi ruang untuk berkontribusi. Kemudian siswa yang suka menggambar, mereka juga diberi ruang untuk berkreasi. Seperti itu ya, Bapak Ibu.
Nanti mungkin Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pengalamannya waktu sekolah dulu. Oh iya, waktu sekolah dulu guru saya seperti ini. Sekarang saya memperlakukan siswa saya seperti ini. Itu nanti monggo ya Bapak Ibu. Lanjut Bu Mutia. Nah, kemudian kita sekarang ke disiplin positif. Nah, kalau kita mendengar kata disiplin itu apa ya? Maknanya itu taat aturan seperti itu ya. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Jadi disiplin itu artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Di sini ada kata-kata nilai-nilai yang diyakini. Nanti mengenai keyakinan kelas itu akan dibahas oleh Bu April gitu ya. Tapi sekarang coba kita perhatikan nilai-nilai yang diyakini. Apa sih nilai-nilai yang diyakini? Nah, sekarang begini Bapak gambarannya. Misalnya kita ketika berkendara ya, mengendarai motor, kita tentunya menggunakan helm, gitu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa tujuannya Bapak Ibu mengenakan helm? Coba barangkali Bapak Ibu ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Supaya aman, selamat Bu. Oke, baik Pak. Supaya aman, selamat. Supaya tidak ditilang polisi Bu. Supaya tidak ditilang polisi, ya. Ya, jadi setiap orang itu tentunya memiliki motivasi sendiri-sendiri ya, Bapak Ibu ya. Sama juga dengan anak-anak ketika melakukan sesuatu, tentunya mereka punya motivasi yang mungkin berbeda-beda. Sama halnya dengan kita ketika mengendarai motor. Kenapa kita memakai helm? Ada yang berharap dengan mengenakan helm tidak ditilang atau mentaati aturan lalu lintas, gitu ya. Terus ada yang juga berpendapat bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan. Nah, seperti yang terjadi waktu pandemi COVID dulu ya Bapak Ibu. Kenapa sih kita ketika keluar rumah itu pakai masker, sering memakai sanitizer? Apakah karena kita takut kalau di jalan ada polisi terus kita ditegur atau gimana gitu, atau karena alasan kesehatan? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana? Karena alasan kesehatan pastinya ya. Yeah. Ya, pastinya karena alasan kesehatan. Nah, jadi inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai yang diyakini. Kenapa kita menggunakan helm ketika mengendarai motor? Ya, karena untuk keselamatan. Kenapa kita menggunakan masker saat keluar dari rumah saat pandemi dulu? Karena untuk alasan kesehatan gitu. Jadi inilah nilai-nilai yang diyakini, itulah yang akan memunculkan motivasi pada diri kita untuk melakukan suatu tindakan. Gitu. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, hukuman. Nah, ketika Bapak Ibu berkendara dan memakai helm, apakah Bapak Ibu tanya siapa ya, Pak Niki, siapa gitu tadi yang Bapak Niki nggih. Itu apakah panjenengan mengharapkan imbalan begitu Pak? Mungkin wah Bapak ini mengenakan helm sama polisinya dikasih reward gitu. Apakah mengharapkan seperti itu? Tentunya tidak nggih, karena kalau sudah kan nggih. Karena kalau motivasinya karena menjaga keselamatan itu walaupun tanpa imbalan pun kita akan melaksanakannya. Walau Mas Arif. Mas Arif dipanggil Pak Niki itu loh. Pak Niki. Ya, Pak Niki. Nah, kemudian ketika kita waktu pandemi dulu kita keluar rumah mengenakan masker, apa ada ini imbalan dari Satgas Covid gitu, kalau mengenakan masker akan dikasih hadiah gitu. Apa ada seperti itu? Tidak ada nggih, tapi kita kan selalu pakai masker, gitu ya. Nah, kenapa kita tetap pakai masker walaupun tidak ada reward dari Satgas Covid misalnya seperti itu? Ya karena kita sudah meyakini bahwa mengenakan masker itu untuk kesehatan kita dan kita tidak perlu
mengharapkan imbalan dengan tindakan kita mengenakan masker itu. Gitu. Kemudian next. Lanjut. Nah, sekarang kita coba Ibu. Gambar yang pertama itu gambar apa nggih? Kita menebak-nebak gambar gitu ya. Gambar apa Ibu? Makan sambil sembunyi-sembunyi, Bu. Enggak, itu sepertinya di dalam kelas ya Bu ya. Di dalam kelas ada gurunya, terus dia makannya sembunyi-sembunyi. Kira-kira dia kenapa ya Bu kok makannya sembunyi-sembunyi? Kok dimarahi Bu Yesi? Jam pelajaran dimarahi gurunya. Iya. Atau mungkin ada yang menebak hal lain gitu? Karena kalau kita lihat gambar aja tanpa tanya ke anaknya, kenapa kamu kok makan sembunyi-sembunyi gitu? Kita nggak tahu. Kira-kira ada yang punya gambar? Takut diminta temennya, Bu. Takut diminta temennya, ya. Bisa. Atau mungkin dia udah lapar banget gitu ya Bu ya, karena nggak sarapan, terus gurunya jam istirahat juga masih di kelas, itu dia mau makan takut, akhirnya sembunyi-sembunyi gitu ya Bu ya. Ya bisa, kita mungkin punya, ketika kita melihat siswa, anak itu kok makan sembunyi-sembunyi ya, itu kemungkinan ada banyak alasan yang mungkin kita dipikirnya itu kenapa ya, apa karena kayak ini atau karena kayak gini gitu, mungkin kita seperti itu. Kemudian gambar yang berikutnya itu siswa yang tidur itu Bu, kira-kira kenapa siswa itu kenapa ya kok tidur? Kemungkinan ada apa saja alasannya Bapak Ibu ketika kita melihat siswa tidur? Bisa karena ngantuk, bisa karena lelah. Lelah. Bisa juga saya lelah. Misalnya ya bisa karena misalnya minum obatnya menyebabkan ngantuk gitu ya. Ya, jadi ketika kita melihat siswa tidur, itu kemungkinan dia ada berbagai hal yang membuat dia tidur. Bisa jadi karena capek gitu ya, karena ngantuk, misalnya malamnya dia harus membantu orang tuanya bekerja sehingga kurang tidur. Nah dia kan juga butuh tidur, akhirnya dia tidur di dalam kelas. Atau mungkin karena sakit, karena minum obatnya membuat ngantuk, maka dia tidur di kelas gitu. Kemudian gambar yang bawah sendiri itu gambar apa ya Bapak Ibu? Mungkin agak nggak kelihatan ya. Ini anaknya memegang ponsel seketika gurunya menjelaskan di depan kelas. Tentunya Bapak Ibu sering menemui yang seperti ini? Sering ya? Iya, kira-kira anak yang seperti ini kenapa ya Bu? Oh, memotret gurunya, iya bisa Bu Ani memotret gurunya gitu. Atau kadang anak-anak live TikTok, live IG gitu juga nih. Kira-kira kenapa ya Bapak Ibu ini anak ini? Apakah disuruh gurunya untuk ini Bu, moto buat laporan? Ya bisa Pak. Naksir Pak Radik itu loh. Gurunya Pak Radik naksir gurunya. Ya, bisa. Kata Pak Radik naksir gurunya. Soalnya itu yang ulang Pak Radik itu. Kayaknya pengalaman pribadi itu Bu. Curhat. Iya. Karena gurunya ganteng. Nah ini. Ya. Atau mungkin dia juga mencari materi dari HP, bisa seperti itu. Atau dia butuh hiburan dengan scroll TikTok atau IG, begitu ya Bapak Ibu. Atau dia butuh hiburan untuk nge-game misalnya gitu. Jadi ketika kita melihat tindakannya anak di kelas itu kita bisa mempunyai banyak pandangan gitu ya. Terkadang kita ngapain sih anak itu kok gini sih gitu. Ternyata di balik itu tindakan yang dilakukan anak itu ada tujuannya gitu ya. Seperti yang pada slide sebelumnya tadi ya, tentang teori kontrol. Kemudian lanjut Bu Mutia. Nah, terus ini, jadi intinya dari gambar-gambar tadi adalah tentang kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Ini adalah kebutuhan yang sangat tidak bisa kita hindari gitu ya, yang sangat kita butuhkan.
yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, seperti itu. Atau kalau dulu sering kita sebut sebagai sandang, pangan, papan, gitu. Nah, tentunya kebutuhan-kebutuhan ini tidak bisa kita hindari, gitu ya, Bapak Ibu, tentang makanan. Nah, misalnya seperti anak tadi, anak kenapa kok makan di kelas? Bisa jadi karena dia belum sarapan karena misalnya rumahnya jauh, dia tidak sempat sarapan, kemudian dia datang di sekolah agak terlambat sehingga belum sempat makan bekalnya, jadi dia karena saking laparnya, dia akhirnya makan di jam pelajaran sambil sembunyi-sembunyi. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena dia untuk bertahan hidup. Jadi dia perlu makan untuk kelangsungan hidupnya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang. Kasih sayang itu seperti apa saja, yaitu rasa diterima, dipedulikan, dan menjadi bagian dari kelompok. Kemudian penguasaan. Ini seperti harga diri, kepemimpinan, keinginan untuk dianggap, berprestasi, diakui, didengar, seperti itu. Jadi anak-anak itu ketika melakukan sesuatu, itu karena mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Selain 3 ini ada lagi 2 lagi, next Bu Mutia. Nah, yaitu kebebasan. Seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, begitu. Kemudian kebutuhan yang berikutnya yaitu kesenangan, seperti bermain, humor, tertawa, seperti itu. Nah, kalau kita ingat gambar yang tadi, ketika ada anak yang bermain HP, kira-kira ia berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang mana ya, Bapak Ibu? Kesenangan. Ya, kemungkinan kesenangan, gitu ya. Kesenangan atau mungkin bisa juga kekuatan, gitu ya. Yang tadi kekuatan bisa jadi dia melihat penjelasan gurunya kok gini sih, saya tak kurang puas, saya tak coba nyari di internet, di sumber-sumber lain. Nah, bisa jadi seperti itu, dia ingin dilihat oleh gurunya itu sebagai siswa yang kritis, misalnya seperti itu. Nah, untuk mengetahui kebutuhan siswa kita ini, ada baiknya jika kita ketika ada siswa yang melanggar atau bertindak tidak sesuai, itu kita konfirmasi dulu. Kamu butuh apa, misalnya seperti itu. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, lebih dalamnya akan dijelaskan Bu April pada segitiga restitusi. Kemudian lanjut Bu Mutia. Nah, sekarang kita ke gambar yang pertama dulu. Di sini gambar tentang apa, Bapak Ibu? Tanya jawab. Anaknya menjawab pertanyaan dari gurunya, atau mungkin bertanya kepada gurunya, dan antusias sekali ya Bapak Ibu. Kira-kira apa yang membuat siswa ini sangat antusias dengan gurunya? Ini kita tidak mengikuti pembelajaran beliau ya, tapi kita hanya menebak-nebak gambar. Kira-kira kenapa ya? Apa karena gurunya cantik? Atau karena ada reward dari gurunya? Atau karena mereka ingin banyak tahu banyak hal begitu? Nah, kita hanya bisa menebak-nebak begitu ya Bapak Ibu. Kenapa sih mereka kok sangat antusias seperti itu? Kemudian yang berikutnya, ini adalah gambar siswa yang mengikuti upacara dengan tertib. Nah, kira-kira ini kenapa ya? Biasanya anak-anak itu mengikuti upacara dengan tertib itu kenapa, Bapak Ibu? Takut dihukum begitu ya? Takut dihukum. Takut sama Bu Goni. Nanti kalau tidak tertib, minggu depan harus ikut upacara lagi, atau mungkin harus hormat ke bendera selama berapa lama gitu ya. Iya, biasanya siswa seperti itu ya Bapak Ibu, ketika mengikuti upacara dengan tertib itu motivasinya karena takut hukuman. Waduh, karena katanya Bu Ani, Bapak Ibu tatib ada di belakang barisan mereka. Ya, nah jadi ini kita sekarang ke motivasi perilaku manusia.
motivasi itu seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu, saya rasa jenengan juga tahu bahwa motivasi itu ada motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu yang berasal dari luar, misalnya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, seperti yang upacara tadi ya, kemungkinan siswa itu upacara dengan tertib karena menghindari hukuman. Kemudian bisa juga yang misalnya upacara dengan tertib karena peserta upacara terbaik mendapatkan hadiah. Bisa jadi seperti itu ya, berlomba-lomba untuk mendapatkan hadiah itu sehingga melaksanakan upacara dengan tertib. Atau misalnya untuk siswa yang angkat tangan tadi karena banyak sekali ya, bisa jadi mereka menghindari hukuman, misalnya yang tidak mengajukan pertanyaan atau tidak menjawab nggak boleh ikut ulangan, misalnya seperti itu. Atau supaya mendapatkan imbalan, misalnya yang bertanya atau yang menjawab mendapatkan bintang atau mendapatkan tambahan nilai, misalnya seperti itu. Nah, kemudian motivasi yang kedua yaitu motivasi intrinsik. Nah, ini yaitu untuk menjadi sosok yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kalau seorang anak melakukan suatu tindakan karena itu memang menjadi keinginan mereka, itu karena mereka paham dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, itu akan menjadi motivasi yang lebih kuat. Seperti misalnya ketika kita berkendara mengenakan helm, kalau kita punya kepercayaan bahwa mengenakan helm itu untuk keselamatan, maka tanpa diberi reward pun kita akan tetap mengenakan helm. Kita ketika keluar kita memakai masker walaupun tidak diberi reward, tapi karena untuk kesehatan kita tentunya juga akan keluar rumah mengenakan masker. Begitu juga dengan siswa, kalau misalnya mereka ingin misalnya cita-citanya tinggi, ingin jadi dokter atau ingin jadi pebisnis. Walaupun mereka tidak diberi reward oleh gurunya, atau tidak diberi hukuman ketika tidak melaksanakan perintah gurunya, kalau mereka sudah punya tujuan yang jelas, mereka mempunyai motivasi intrinsik, itulah yang akan lebih mudah menggerakkan mereka untuk melaksanakan hal-hal yang positif. Gitu. Berikutnya sudah masuk di ini ya, Bu Mutia. Coba next dulu, Bu Mutia. Oke, nah begitu Bapak Ibu untuk diskusi kita lanjutkan di sesi terakhir setelah Bu April menyampaikan materi. Ini Bu April yang menyampaikan 5 posisi kontrol. Oh iya Bapak Ibu, sebelum Bu April menyampaikan materi ini kan kita sudah 1 jam di depan kamera, mungkin kita capek gitu. Coba kita ice breaking dulu Tapi ini masih membutuhkan konsentrasi ya Bapak Ibu, tapi tidak ada hukuman kok, gitu ya. Mungkin Bapak Ibu pernah bermain yang ini, menyeimbangkan otak kiri dan kanan. Jadi permainannya begini. Sebentar, ini kamera saya itu pakai kamera HP Bapak Ibu, jadi kurang jelas ya. Agak saya dekatkan aja ya. Misalnya gini, tembak 1 dor, gitu ya. Ini tangannya yang nembak. Tembak 2 itu tangan yang satunya, tembak 2 dor. Tembak 3 dor, tembak 4 dor, tembak 5 dor. Bergantian. Coba Bapak Ibu mempraktikkan itu. Tembak 1 dor, tembak 2 dor, tembak 3 dor, tembak 4 dor, tembak 5 dor. Gitu. Nah, coba Bapak Ibu mempraktikkan itu. Di sini yang on cam Bu Siti sama Bu Ani. Coba Ibu. Ini melatih konsentrasi Ibu. Mungkin bisa kita terapkan di kelas, misalnya anak-anak ngantuk, begitu panjenengan bisa menerapkan ini. Sebenarnya banyak ya Bu Siti, coba Bu Siti. Tembak 2 dor. Hal itu bingung Bu. 3. Ya. 1, tembak 2, tembak 3, tembak 4, tembak 5. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin memberikan ice breaking ini di kelas, Bapak Ibu bisa berlatih dulu. Begitu, bisa berlatih dulu karena kalau kita sudah sering berlatih maka akan refleks.
gitu ya. Kalau udah refleks nanti mau bagaimanapun akan mudah, gitu ya Bapak Ibu. Baik, untuk apa namanya sharing materi dari saya. Jadi materi ini saya peroleh dari pendidikan guru penggerak, gitu Bapak Ibu. Di sini saya hanya menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan. Begitu juga dengan Bu April. Saya rasa karena ini waktunya juga ada 1 jam ya buat Bu April, mungkin nggak sampai 1 jam, kemudian kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab atau sharing-sharing begitu ya Bapak Ibu, bukan tanya jawab. Kalau tanya jawab itu seolah-olah seperti saya dan Bu April itu pematerinya gitu. Padahal di sini kita kan berbagi praktik baik begitu ya. Jadi harapannya kita berbagi pengalaman, entah itu pengalaman yang buruk atau syukur-syukur kalau pengalaman yang baik begitu ya Bapak Ibu. Oke, saya kembali ke Bu Muti atau langsung ke Bu April, Bu? Oh ya, terima kasih Bu Yesi. Baik Bapak Kemudian, Ibu semuanya, ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Semangat Bu. Kita ke Bu April, nanti diskusi tentang apa yang di-sharingkan Bu Yesi dan Bu April, kita bahas setelah ini ya Bu. Baiklah, monggo Bu April, waktu saya persilahkan kepada Bu April dan terima kasih kepada Bu Yesi. Baik.
Suaranya belum ada, Bu. Bu Mutia di mute itu. Sudah, Bapak Ibu apakah sudah? Sebentar saya ulangi lagi. Suaranya sudah masuk? Belum. Belum, videonya nggak jalan. Sebentar Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Ini videonya enggak bisa tampil sebentar. Sudah apa belum Bapak Ibu? Enggak ada suaranya ya? Sebentar. Oh, ini kok ditampilkan enggak mau, ini bagaimana ini? Sebentar, sebentar. Apa sudah Bapak Ibu? Suaranya bisa masuk? Bisa terdengar? Belum. Wah, ini suaranya enggak mau, ini gimana ini ya? Mana suaranya? Oh, lah ya ini. Suaranya Bu Mutia yang terdengar. Ya itu. Bentar. Nyaris tak terdengar. Komputernya itu masih Sudah. mute. Tanda Sudah. speakernya masih mute tuh. Terus ini lagi dibikin lagi program-program. Mungkin mau bidang lainnya lagi. Teknik bangunan dan lain sebagainya mau disampaikan. Enggak mau ya? Tetap enggak mau dengar ya, Pak? Tidak keluar suaranya. Sebentar. Halo Bu April, kalau di Bu April sendiri bagaimana ya? Coba Bu April. Oh gitu, oh sebentar. Iya. Ini kok di saya, iya di saya kok sebentar. Sebentar. Saya kirimkan, Bu April dikirimkan ke Pak Dhani aja minta tolong coba. Pak Dhani ada? Atau ke Bu Yesi, ya. Ya, Bu, ke Pak Dhani saja.
Sebentar. Mohon maaf Bapak Ibu, ini tadi videonya belum dicoba ini, suaranya jadi tidak ada ini. Ini suaranya hanya di saya soalnya. Sebentar Bapak Ibu, saya cobanya lagi. Kalau saya bisa mendengar dengan baik, tapi nah, sebentar. Oh, ini sebentar. Gimana Bapak Ibu? Sudah? Tetap belum? Tetap belum ya? Tetap belum ada suaranya? Belum, Bu. Oh ya, sebentar. Atau boleh saya siapkan ini. Caranya apa seperti itu? Bagaimana, Bu? Yang apa namanya? Bagian menstabilkan identitas itu halo. Bapak Ibu, apa anu saya punya saya aja ya Bu April ya? Contohnya ya. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Ini punya Bu April ada gangguan ini enggak mau ini. tidak. Enggak bisa, Bu? Belum. Enggak dengar, Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan budaya disiplin positif yang sudah dengar, Bu. Enggak bisa. Restitusi. Bisa. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Penerapan restitusi dilakukan dengan 3 tahap yang dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu sisi pertama menstabilkan identitas, sisi kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berikut akan ditunjukkan penerapan segitiga restitusi melalui video tayangan berikut ini. Anu apa itu laptop user coba apa saluran no yo putar sampai jane di ya. Oke Pak, siap. Tak tinggal nang dari
Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Laporkan salah satu siswa PKL bernama Sidan itu saat diberi tugas. Iya Pak, saya sebagai pembimbing sebelumnya mengapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas sikap dan perbuatan siswa kami. Selanjutnya besok Ananda Zidan saya minta untuk ke sekolah. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duduk sini Jidan. Kemarin dia ditelepon Pak Dwi tentang kamu. Kira-kira menurutmu ada masalah apa ya, Le? Ya Bu, sebelumnya saya mohon maaf. Saya tiduran saat disuruh instalator. Walah, sebenarnya tidurmu itu hari manusiawi kok. Tapi menurut kamu salah apa tidak sih yang kamu lakukan itu? Salah Bu. Ingat Le, keyakinan yang kita buat bersama saat PKL. Ingat Bu, dan dilarang tidur saat di tempat PKL salah satunya. Wah, luar biasa kamu ini sebenarnya bisa mengingat dengan baik. Tapi kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya. Saya semalam sering bergadang bersama mantan teman-teman. Wah, pasti begadang sampai pagi ya? Iya. Sebenarnya yang kamu inginkan setelah PKL ini apa sih, Nak? Saya ingin jadi teknisi laptop profesional. Wah, luar biasa loh. Terus, agar keinginan dan harapanmu bisa terwujud, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Belajar disiplin lagi, tidak melanggar peraturan-peraturan yang ada di PKL. Oke, pinter, bagus. Mutia doakan, semoga harapanmu terwujud ya, Le. Kalau gitu, kamu bisa balik ke kelas lagi. Besok, sampean harus minta maaf ke Pak Bumi ya. Dan sampean harus berjanji, jangan sampai ini terulang lagi. Ayo, pinter. Geleng-geleng enak ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zirin Bukitrio dari kelas 12 Gizi 1. Saya ingin menjelaskan bagaimana saya bisa dikeluarkan dari tempat PKL. Saya telah melanggar peraturan di tempat PKL saya, yaitu tertidur saat mengerjakan tugas. Setelah saya diskusi dan dijelaskan dengan Bu Mutia, saya jadi tahu jalan yang saya buat dan cara memperbaiki serta apa yang saya inginkan. Terima kasih untuk Bu Mutia. Yaitu warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kan Elizabeth datang ke Buatin. Oke, baik. Itu tadi contoh yang penerapan segitiga restitusi punya saya karena punya Bu April masih terkendala suara tadi, tetapi ini mau dicoba lagi. Mungkin dari Pak Dani yang mau share. Ini Bu Uce sama Bu Nina. Angkat tangan. Ada interupsi mungkin. Tampilannya muncul Bu ya? Sudah ya, sudah muncul. Videonya. Suaranya muncul Bu ya? Sudah muncul. Elizabeth datang ke Buatin. Apa benar kalian
Ya, jadi tindakannya apa? Kamu mau minta maaf kepada Elizabeth dan mengganti bukunya yang konkret. Oke, Doni, tindakan kamu sudah benar. Nah, menurut kamu kira-kira keyakinan apa yang kamu lakukan? Saya tidak bisa menghargai privasi teman saya, Bu. Dan saya tidak bisa menghormati orang lain. Benar. Ya, kamu sudah berani untuk jujur kepada Bu April dan kamu jujur kepada dirimu sendiri. Nah, nilai yang sudah kamu langgar yaitu apa tadi? Menghormati dan tidak menghargai privasi orang lain. Nah, untuk kedepannya seperti apa? Saya akan lebih menghargai privasi orang lain dan kejadian ini tidak akan saya ulangi lagi, Bu. Ya, jadi bercanda itu ada batasnya ya. Nah, kamu sudah mengerti apa yang kamu lakukan dan kamu tahu tindakan apa yang harusnya kamu lakukan. Nah, Bu April sangat mengapresiasi bagaimana kamu mengatasi masalah kamu sendiri. Oke, terima kasih Doni atas kejujurannya. Sekarang kamu boleh. Saya juga terima kasih juga sudah ya, sama-sama. Ya. Sudah. Oke, Bu April, baik. Terima kasih atas paparan, sharing pengalaman dan juga hal-hal baru. Paradigma pembelajaran baru, yaitu memang berdasarkan prinsip psikologi modern tadi, antara lain dari teori stimulus respon ke teori kontrol. Jadi kalau saya tangkap tadi teori stimulus respon itu kan berfokus pada stimulus atau rangsangan yang diberikan guru, kemudian ada respon dari murid. Tetapi kalau teori kontrol itu nanti fokusnya pada pengendalian atau mengatur dirinya sendiri untuk mencapai tujuan tertentu atau kesadaran intrinsiknya. Jadi kalau teori kontrol itu dari dalam diri, kalau stimulus respon itu karena faktor eksternal, itu yang saya tangkap tadi. Kemudian nanti ada beberapa hal yang menjadi refleksi kita bersama sebagai guru, apakah kita ini sebagai penghukum, apakah kita ini sebagai pemantau, apakah kita sebagai si pembuat rasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai manajer. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa sharing di sini, berdiskusi, atau membagikan pengalaman-pengalaman yang nantinya bisa bermanfaat dan kita ambil sisi positifnya. Baik, monggo Bapak Ibu yang mau curhat, mau diskusi atau menyampaikan sesuatu, kami persilahkan. Ini saya mulai dari urutan yang angkat tangan pertama, ini kayaknya Bu Uja tadi. Apakah kepencet atau gimana Bu Uja? Halo Bu Uja. Oh, Bu Uja. Baiklah, ke Bu Karlina. Urutan kedua yang angkat tangan Bu Karlina. Atau mungkin kepencet juga. Nah, untuk yang ketiga Bu Siti, monggo Bu Siti, ini akan berdiskusi dengan kita. Semoga nantinya ada hal-hal positif yang bisa kita ambil dan kita terapkan di kelas kita masing-masing. Kami persilahkan buat Bu Siti, monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, tadi sempat
menyimak tentang posisi kontrol, apakah saya sebagai penghukum, apakah membuat rasa bersalah, saya seakan-akan nesu atau gimana, atau saya bisa jadi teman, atau saya jadi pemantau atau manajer. Begini ceritanya, saya cuma ingin curhat, terus minta petunjuk atau minta pendapat kepada para ahli guru penggerak ini supaya saya tidak bersalah ketika mengajak siswa sharing yang mana siswa itu sedang melakukan kesalahan di tempat PKL. Contohnya gini, ada laporan dari judi, seperti Bu Mulia tadi ya, kasus di judi itu bukan tidur, bukan apa, tapi sering mengatur jadwal sendiri. Misalnya dari tempat dia PKL itu kan sudah ada jadwal, apakah dia itu masuk shift pagi atau siang. Harusnya dia masuk pagi, ternyata dia nggak datang, datangnya siang. Seperti itu. Ketika kami dapat laporan dari pihak judi, kemudian kami memanggil siswa, saya pribadi ya, memanggil siswa yang bersangkutan, tidak bisa diajak ngomong. Artinya, kenapa kamu berbuat salah? Kenapa kamu seperti itu? Ada masalah apa? Ya, nggak jawab, kan jawabnya tidak apa-apa, Bu. Nah, saya kadang kehabisan akal, harus bagaimana mengorek jawaban dari siswa tersebut. Kalau sudah bilang tidak ada apa-apa, tidak ada apa-apa, berkali-kali ditanya jawabnya seperti itu. Nah, mohon petunjuk ini, saya harus bagaimana kalau seperti itu? Apakah melibatkan orang tua, atau melibatkan guru lain, atau mencari cara lain? Dan caranya bagaimana? Saya mohon petunjuknya. Terima kasih. Terima kasih Bu Siti, luar biasa sekali. Ini nanti tentunya akan butuh pendapat dari mungkin Bapak Ibu BK juga bisa menambahkan dari yang nanti disampaikan oleh teman-teman yang presentasi juga, atau mungkin Bapak Ibu yang lain yang punya pengalaman-pengalaman tentang ini, karena menghadapi siswa yang umurnya sudah dewasa, sudah remaja, itu tidak semudah menghadapi siswa yang kasusnya di SD atau di SMP. Monggo untuk yang kesempatan pertama mungkin saya berikan kepada Bu April dulu. Silahkan. Sama, saya malah nggak ngerti tentang guru penggerak. Cuma tadi contohnya itu kok mulus-mulus saja, ketika dipanggil jawabnya ini, selesai minta maaf, seakan-akan mau berubah ini. Tapi saya menghadapi kasus yang sebenar-benarnya, ketika ditanya itu tidak ada apa-apa Bu, tidak ada apa-apa Bu. Kadang hanya jawab simpel masalah keluarga, selesai dan tidak diungkap. Ya, bahkan kita kadang-kadang malah harus nyita HP-nya, cari informasi dari chat-chat yang dia buat, yang dia lakukan. Oh, di chat akhirnya ketemu ini. Nggak sesimpel seperti contohnya video Bu Mutia atau Bu April tadi, begitu. Gimana? Nggih. Iya. Iya. Iya, sebenarnya memang penerapan segitiga restitusi itu yang pernah kami bahas juga Bu ketika
rukol bersama fasilitator kami di guru penggerak itu salah satu masalah yang menyebabkan segitiga restitusi itu tidak bisa kita terapkan itu ketika siswa tidak bisa terbuka gitu. Misalnya ketika siswa ditanya, terkadang kita kan ingin menggali lebih dalam tentang masalah yang dihadapi siswa, yang dialami siswa, kenapa, apa alasan dibalik siswa melakukan tindakan itu perlu kita gali. Tapi masalahnya bagaimana jika siswa itu tidak mau jujur kepada kita, tidak mau terbuka kepada kita. Nah, jadi dari sini kemungkinan segitiga restitusi itu hanya bisa berlaku ketika siswa itu sudah mau terbuka. Nah, kalau misalnya siswa belum bisa terbuka, mungkin kita belum bisa menerapkan ini posisi kontrol manajer. Tapi misalnya kita agak ke bawah, misalnya ke posisi kontrol sebagai teman. Kita melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada kepada siswa, seperti kita menjadi teman mereka, itu mungkin bisa menjadi solusi. Tapi ini hanya kemungkinan begitu Ibu, karena saya pun belum pernah mengalami hal seperti ini. Mungkin Bu Aulia mau menyampaikan ini pendapatnya, mungkin Bu Mutia. Iya, terima kasih Bu April dan Bu Yesi. Tadi kebetulan kan contohnya punya saya ya Bu Siti. Tentunya kalau video itu pasti dicuplek sedikit dan ada durasi yang dipersyaratkan itu. Dibayar itu prosesnya sangat rumit sekali. Pak, itu waktunya lama sekali dan seperti yang dijelaskan Bu Siti tadi, kami itu juga home visit berkali-kali, kami ke Dudi berkali-kali, itu dibalik itu memang sangat-sangat rumit. Nah, itu prosesnya pastinya. Kalau di video ya kita tampilkan sedikit karena itu tadi. Baiklah, mungkin nanti akan dijelaskan lebih lanjut karena memang yang banyak ilmunya juga. Kalau kami di guru penggerak itu penerapannya masih kalah dengan yang guru BK ini. Sepertinya ini Bu Aulia mau membantu. Silakan Bu Aulia. Halo Bu Aulia. Bu Aulia coba ini mikrofonnya dibuka dulu. Bobok itu wesan Bu Aulia kepencet. Nah, ini bilang suaranya belum bisa, coba sebentar. Ayo narasumber ditunggu. Itu masih di mute Bu Aulia. Coba Bu Aulia. Ditelepon aja Bu. Iya, ini sudah WA. Waduh, sudah nggak bisa. Wah ya ini. Itu speakernya enggak bisa ya, mikrofonnya enggak bisa ya Bu Aulia ya? Mikrofonnya enggak? Bentar. Harusnya bisa ini. Waduh, ini Bu Aulia mau memberikan sumbang saran tapi ini ngechat kalau tidak bisa, mikrofonnya sudah dipencet-pencet. Tetapi intinya di chat aja bisa Bu, ngetik misalkan. Oh ya, mungkin di chat diketik aja Bu Aulia. Silahkan monggo diketik. Sebenarnya kalau dengan suara ini pasti lebih seru karena lebih pas. Jadi intinya memang ada sekilas yang disampaikan Bu Yesi tadi, kita tidak bisa langsung ujuk-ujuk jadi manajer, memang harus kita turunkan dulu kita sebagai apa itu, dan tadi prosesnya cukup panjang seperti itu. Atau mungkin ada Bapak Ibu yang lain mau menambahkan, monggo. Saya tuh pengen nambahkan tapi sambil curhat, boleh tapi? Oh monggo, silakan. Silakan sambil menunggu Bu Aulia iki. Saya
agak tergelitik sama yang disampaikan Bu Siti, karena saya juga beberapa kali mengalami. Kebetulan kan, ngapunten saya off cam ya Bu Mutia ya. Monggo Bu, monggo Nggih. boleh. Karena kebetulan dulu kan juga pernah belajar tentang restitusi dan sudah beberapa kali mencoba untuk menerapkan. Tapi memang kita itu dihadapkan pada satu Bu, siswa itu karakternya berbeda-beda. Yang kedua, keterbatasan waktu kita. Nah, kadang untuk menangani satu siswa itu butuh waktu yang mungkin nggak bisa, pendekatannya itu nggak bisa langsung seperti yang di video tadi. Dulu kan saya juga sempat bikin video gitu lancar Bu, tapi begitu mengalami kasusnya itu luar biasa kompleks. Kebetulan di jurusan akuntansi sempat juga kemarin ada kasus anak berantem. Nah, ketika menangani anak berantem di kelas sampai histeris, teriak-teriak, bahkan sampai kasarnya digeret ke ruang akuntansi itu sampai piala-piala pecah. Itu kita sudah ngeblank Bu. Wis bingung caranya memposisikan diri itu sudah apa ya? Ya, istilahnya kita harus bisa menjadi manajer, tapi yang muncul itu justru sisi ketegasan kita. Karena apa? Satu, kita harus menangani anak ini. Yang kedua, kita juga harus memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan anak-anak ini sebenarnya tidak patut untuk dilihat oleh teman-temannya. Jadi kan kita harus berada di posisi yang gimana ini caranya supaya kita tidak terkesan lembek di depan teman-teman di kelasnya, tapi juga masih bisa menerapkan peran kita sebagai manajer. Ini terus terang memang saya sepakat sekali dengan Bu Yesi dan Bu Mutia. Sampai saat ini itu juga guru itu sepertinya harus belajar terus. Jadi nggak mudah seperti yang dialami Bu Siti. Kalau saya setujunya gini Bu, proses restitusi itu mungkin ada kalanya bisa kita lakukan sendiri, tapi kalau anak ini tertutup mungkin kita bisa berkolaborasi dengan bisa wali kelas atau bisa dengan guru BK, terutama anak-anak itu kan yakin kalau cerita ke guru BK itu kan pasti ada solusi dan pasti terpercaya gitu ya kadang-kadang. Nah, bisa juga dengan meminta bantuan guru yang memang dekat. Jadi tidak harus kita sendiri yang harus handle. Karena kalau anaknya tutup mulut, nggak mau menyampaikan apa yang ada di dalam permasalahan yang dihadapi, itu juga rasanya kita itu sebagai guru kan nggak punya cukup waktu untuk apa ya Bu Siti tadi, ngerih-ngerih ya Bu Siti. Ini gimana? Saya tuh juga sudah pengen lemah lembut, pengennya mendekati anak ini sesuai dengan amanah supaya anak ini enggak sampai tambah mutung dan lain sebagainya. Tapi kadang kita itu masih tersulut, Bu April, Bu Yesi, Bu Mutia ya sama. Jadi kalau anaknya sudah ditanyai terus diem, kita butuh waktu sampai kapan? Kamu mau ceritanya ke siapa? Biasanya saya tanya gitu. Kamu mau ceritanya ke siapa? Kamu mau curhatnya misalkan bisa ngomongnya kapan. Nah, sementara kita juga disibukkan dengan tugas-tugas yang lain gitu. Jadi saya sangat paham dengan apa yang dirasakan Bu Siti, karena kemarin juga waktu anak berantem itu saya antara kaget sama wis gak bisa mikir, pokoknya nomor satu harus bisa tegas dulu. Nah, itu mungkin yang mungkin bisa jadi ada kalanya kita memang harus menjadi tegas, tetapi juga kita pelan-pelan, kita juga belajar memahami apa yang dialami anak ini, karena anak ini dicipta berbeda ya Bu, memang. Jadinya mungkin ini PR dan harus, menurut saya harus kita belajar itu nggak bisa sendiri kalau menurut saya. Jadi tetap butuh bantuan BK, kita harus kolaboratif, kuncinya di situ. Kalau itu akan lebih mudah, mungkin itu menurut saya sekaligus curahan hati saya. Jadi sama Bu Siti yang kita rasakan. Mungkin itu, mohon maaf panjang lebar. Oke, Retno, terima kasih sekali. Jadi memang betul kalau kita menangani sendiri itu sangat sulit ya. Apalagi tugas kita ngajar itu juga butuh waktu yang menyita energi dan lain-lain. Tentunya kalau kita hanya fokus di salah satu anak yang bermasalah juga berat.
tentunya betul sekali perlu kolaborasi antara guru BK, wali kelas, dan semua stakeholder di sekolah kita. Baik, mungkin Bu Aulia langsung waktu kami persilahkan, monggo. Halo? Ya, monggo sudah masuk Bu Aulia, silakan. Sebentar. Oke, ini bukan apa ya Bu ya, ini kayak kalau cuma berbagi pengalaman saja berhubungan dengan apa yang biasanya saya tangani dari anak-anak, sehingga bukan berarti saya juga betul ini, karena juga ada Bapak Ibu guru penggerak, nantinya juga saya butuh masukan apabila nanti dalam proses penanganan saya selama ini ternyata memang masih banyak, pastinya masih banyak yang menjadi kekurangan. Ini kalau bahasanya Bu Mutia kemarin, ini saya coaching ya Bu Mutia ya, bukan berarti saya benar, bukan berarti saya apa namanya tahu, tapi cuma berbagi pengalaman saja. Kalau dari beberapa yang saya tangani, pengalaman saya ketika anak-anak yang biasanya seringkali, terutama memang di anak perempuan, Bu Siti, biasanya kalau anak perempuan itu memang lebih susah untuk mengungkapkan perasaannya, masalahnya, sampai ditanya A sampai Z, ya mereka kadang bilangnya ya enggak apa-apa gitu. Lah, yang biasanya saya lakukan kalau sudah bilang enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa, akhirnya saya diam dulu. Kalau sudah diam, terus habis itu saya bahas yang lain. Saya bahas yang lain sebelum saya ngobrol sama anak ini, biasanya saya sudah punya data terlebih dahulu biasanya. Datanya mungkin berhubungan dengan keluarganya, terus hobinya, terus apa saja yang dia suka gitu itu, ataukah yang lagi populer apa. Biasanya pembahasannya tuh tidak pada permasalahannya dia, akan tetapi lebih pada yang disukai apa dulu. Jadi ngobrolnya nanti ngalir aja di awal-awal, nanti ngomongkan tentang hobi, ngomongkan tentang kesukaan, lah ngomong yang lain sebelum mengobrolkan tentang permasalahan yang dia alami. Nah, yang sering terjadi ketika, tapi ini memang butuh kesabaran ekstra yang kadangkala saya juga butuh waktu ini lama. yang biasanya 1 jam, 2 jam itu sampai berjam-jam ataukah malah berhari-hari untuk nangani anak satu saja. Yang biasanya anak-anak itu kalau sudah cerita banyak terus berhubungan dengan kesukaan itu kan apa namanya ngobrolnya nyambung gitu. Kalau sudah nyambung, nanti baru kalau dia sudah nyaman, nyambung, baru dia biasanya mau bercerita. Cuman ya itu tadi, kuncinya di kesabaran kita untuk mengulik apa sih yang ada di dalam hatinya itu apa. Nah, kalau seandainya beberapa ini tidak hanya siswa perempuan, anak-anak TKJ pun juga beberapa seperti itu. Kadangkala yang membuat kita gemes itu ketika wes sendakep, gak gelem ngomong, cuma menatap koyok kate nantang gelut ya. Itu biasanya terjadi ketika anak-anak laki itu biasanya seperti itu. Makanya kalau seandainya saya sendiri pas moodnya tidak bagus, biasanya saya diam dulu, menunggu mood saya dulu. Habis itu memang beberapa lama nanti saya kembali lagi ataukah saya panggil kembali, ngobrol yang lain dulu, ngobrol apapun. Pokoknya saya punya data tentang dia sukanya apa, mungkin keluarganya, mungkin pacarnya, itu. Kalau sudah nyaman ngobrol, habis itu nanti baru mengarah ke permasalahan yang dialami. Ya ini yang saya katakan bukan berarti dari kasus-kasus yang saya tangani itu semuanya berhasil, mboten. Kadangkala ya ada yang berhasil, kadangkala juga ada yang tidak berhasil. Cuma mungkin ini bisa menjadi trik aja bagi Bapak Ibu guru yang lain. Jadi kalau anak sudah bilang enggak apa-apa, artinya dia itu masih belum nyaman dengan kita. Kalau belum nyaman, bagaimanapun
apapun, ngontrol seperti apapun juga tidak bisa. Kalau yang dikatakan Bu April tadi berhubungan dengan apa manajer manajer ya. Lah, kalau yang manajer itu di bimbingan dan konseling itu juga ada namanya pendekatan realita konseling. Realita konseling itu memang berpusat pada perilaku yang sekarang dan yang akan datang. Biasanya anak-anak memang apa namanya hanya berpusatnya pada kenapa sampean terlambat. Kira-kira lek kamu terlambat itu karena apa? Terus konsekuensi ke depannya bagaimana? Jadi hanya berhubungan dengan perilaku yang saat itu dilakukan, perilaku yang salah yang dilakukan pada saat itu. Nah, itu kalau di bimbingan dan konseling ada namanya yaitu realita konseling. Cuman memang kadangkala yang namanya perilaku Bapak Ibu biasanya kan naik turun nih. Kadang sekarang bisa dikendalikan. Kadang kalau sudah realita konseling, habis itu biasanya kontrolnya saya dengan absen khusus. Absen khusus itu kalau datangnya pagi, saya harus pagi itu harus senyum dulu. Winter, pagi temen tadi malam apa yang kamu lakukan gitu-gitu sing kayak kita kayak drama queen banget kalau pagi-pagi itu. Nah, terus itu merupakan mungkin apa namanya ya? Reinforcement reinforcement nggih Bu nggih. Mungkin penguatan dari apa yang dilakukan ketika memang sesuai dengan harapan. Tapi kadangkala itu juga punya kelemahan yang namanya perilaku itu kan ada naik turunnya. Mungkin 2 minggu wis puateng nih absen khusus berjalan dengan baik pagi terus. Di minggu selanjutnya lebih-lebih habis libur kadangkala itu kembali lagi perilaku itu. Lah, yaitu yang kadangkala menguji kesabaran kesabaran kita untuk ketika ada perilakunya balik lagi. Ketika perilakunya apa namanya ternyata tidak disiplin lagi. Ya mungkin itu menjadi tantangan bersama dan saya kira nanti Bapak Ibu guru ini juga bisa menjadi BK juga. Sebenarnya ya perilaku ini kan ilmunya BK ini ya saya kira Bapak Ibu guru juga punya dasar ketika memang jadi guru juga memang jadi pembimbing. Cuma untuk menghadapi satu anak dengan keunikan masing-masing ini yang memang sangat-sangat membutuhkan kesabaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bu Aulia, penjelasannya luar biasa sekali, sharingnya juga mudah dipahami. Ternyata memang betul kalau kita di guru penggerak ini kan ilmunya juga hanya diterangkan ada paradigma baru seperti ini, tapi yang setiap hari menangani itu adalah Bapak Ibu guru BK. Seperti itu, monggo Bu Siti Mut kalau mau menyampaikan hal-hal yang masih butuh didiskusikan. Sepertinya sudah Bu. Nanti kalau ada pas PKL ada permasalahan-permasalahan baru, ya akan saya coba seperti triknya yang disampaikan oleh Bu Aulia tadi. Walaupun itu jelas memakan waktu lama, misalnya pas kita ngajar harus menemui siswa yang seperti itu, kadang-kadang malah bikin emosi, di kelas ditinggal, nemu ini nggak selesai-selesai ya, mungkin akhirnya larinya ke BK lagi. Kolaborasi dengan BK ya Bu Mutia ya. Iya betul Bu, intinya perlu kolaborasi dengan banyak pihak ini. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan mungkin ada lagi yang mau berdiskusi, mau bertanya atau menyampaikan gagasan atau justru protes atau apa, silahkan Bapak Ibu. Untuk link presensi sudah saya share di mungkin kolom tadi chat, terpental, ya. Mungkin tadi ada yang terpental, jadi belum mengisi presensi, itunya linknya hilang mungkin. Oh ya.
Nggih, gitu nggih Bapak Ibu nggih? Oh nggih nggih. Apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Ibu semua, ternyata, partisipannya sudah 82 Bapak Ibu yang sampai dengan pukul 9:02. Jadi hampir 2 jam, lebih 2 jam lebih kita bersama-sama berdiskusi di sini. Semoga apa yang kita lakukan ini tadi, membawa manfaat, barokah, dan kita bisa menghantarkan anak-anak kita menjadi yang terbaik. Demikian, dari saya, semoga sekali lagi apa yang kita dapatkan tadi bermanfaat bagi kita semua, khususnya SMK Negeri 1 Turen. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah, ada kurang, ataupun sesuatu yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belum foto, nggih, mohon maaf. Foto dulu sebentar. Apa itu, Bu? Foto sebentar, Bu. Tuh. Bu Mutia mungkin difoto juga sebagai dokumentasi kegiatan malam ini. Oke, Bu, siap. Ini partisipannya 82, Bu. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau sharing juga seperti ini, berbagi praktek baik, monggo. Nanti kita tentukan waktunya. Sekira untuk periode semester 1 ini kebutuhan PMM bisa kita lanjutkan di periode kedua, sekaligus untuk memenuhi kewajiban kita di PMS semester 2 seperti itu. Mungkin Bu Deres mau menambahkan, monggo. Terima kasih Bu Mutia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang tetap aktif bersemangat mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Kombel sekolah kita, dan harapan saya kegiatan ini bisa berlanjut karena kita sebagai ASN juga punya kewajiban nanti untuk mengisi PMM semester berikutnya. Jadi tetap semangat kita untuk belajar bersama-sama, kita berbagi pengalaman demi kebaikan kualitas kita juga kualitas peserta didik kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu-satunya yang memiliki mineral esensial yang tercantum jelas di kemasannya. Terima kasih Bapak Ibu. Dadah. Sudah di screenshot Bu Mutia? Yes, Bapak sudah. Ibunya sudah difoto? Hangatkan saluran pernapasan dengan tongkat angin batuk. Diformulasikan dari tongkat angin ditambah tinggi, kalian kemudian menggunakan Oh gitu ya wes, saya permintaan Bu narasumber. Ya, gimana Bu? Dengan arginin vitamin K2, vitamin untuk terselindung darah dalam 90 hari. Terima kasih Bu. Sudah. Saya Bu, saya yang foto. Ya, oh ya, Bu Mer. Terima kasih Bu Mer. Sudahkah? Sampun Bu. Oke, ya. Ya, saya matikan ya Pak Ibu ya. Selamat beristirahat. Kita besok bertemu di sekolah. Terima kasih.